Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yolanisa Sabila. Saya dari kelas 24C, Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat, NPM 1124B0137. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah kependudukan yang berjudul Konsep Kependudukan Program KB di Indonesia. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dipahami buat kita semua. Di sini ada latar belakang penduduk. Jadi, Indonesia punya jumlah penduduk yang sangat besar dan terus berkembang. Hal ini bisa jadi masalah karena menambah tekanan pada lingkungan, fasilitas umum, dan kesejahteraan. Sebagian besar penduduk tinggal di Pulau Jawa, padahal wilayahnya kecil. Ini bikin beban tidak seimbang. Untuk mengatasi itu, pemerintah menjalankan program KB supaya pertumbuhan penduduk lebih terkontrol dan berkualitas hidup meningkat. Program ini cukup berhasil dan mendukung tujuan pembangun global seperti kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya di sini ada pengertian penduduk. Penduduk adalah elemen kunci negara dan pembangun. Secara hukum, mereka yang tinggal atau berniat menetap di Indonesia. Secara demografis, dilihat dari jumlah dan karakteristik sosial ekonomi. Secara sosiologis, penduduk membentuk sistem sosial. Secara ekonomi, mereka bisa menjadi modal atau beban pembangun. Jadi, penduduk juga merupakan subjek utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Keberadaan dan dinamika penduduk mempengaruhi kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, dan perumahan. Selain itu, pertumbuhan dan persebaran penduduk sangat menentukan tingkat tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, kualitas penduduk seperti tingkat pendidikan, kesehatan, serta partisipasi ekonomi menjadi indikator penting keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan kependudukan melalui kebijakan seperti program keluarga berencana menjadi strategi penting dalam mencapai keseimbangan antara jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan serta sumber daya. Selanjutnya ada dinamika penduduk. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah, struktur, dan penyebaran penduduk yang dipengaruhi oleh 3 komponen utama. Yang pertama ada fasilitas, yaitu jumlah kelahiran dipengaruhi oleh faktor biologis, sosial, budaya, dan akses kesehatan. Yang kedua ada mortalitas, yaitu jumlah kematian dipengaruhi oleh faktor biologis, ekonomi, lingkungan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga ada migrasi, yaitu perpindahan penduduk baik antara wilayah dalam negeri maupun antar negara. Dipengaruhi oleh faktor pendorong dan penarik seperti pekerjaan dan fasilitas. Jadi, dinamika penduduk adalah perubahan jumlah dan persebaran penduduk yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, migrasi. Perubahan ini dipicu oleh berbagai faktor sosial seperti ekonomi, budaya, dan lingkungan, serta penting untuk pencernaan pembangunan. Selanjutnya ada transisi demografi. Jadi Indonesia telah mengalami transisi demografi, yaitu perubahan dari tingkat kematian dan kelahiran yang tinggi menuju rendah seiring kemajuan sosial, ekonomi, dan teknologi. Siklus transisi demografi. Yang pertama, tahap awal yaitu pada tahun 1900 sampai 1940. Kelahiran dan kematian tinggi. Pertumbuhan penduduk rendah akibat wabah, kelaparan, dan rendahnya pelayanan kesehatan.
Tahap kedua 1940 sampai 1970. Kematian menurun berkat kemajuan kesehatan dan sanitasi. Kelahiran tetap tinggi, ledakan penduduk. Tahap ketiga pada tahun 1970 sampai 2010. Penurunan kelahiran karena program KB dan perubahan sosial ekonomi. Pertumbuhan melambat. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk terbagi menjadi 5. Yang pertama sosial budaya, kayak preferensi anak banyak, perkawinan dini, norma keluarga, dan kesejahteraan gender mempengaruhi fertilitas. Yang kedua ekonomi, pendapat urbanisasi, biaya anak, perempuan bekerja, dan kemiskinan berdampak pada kelahiran. Yang ketiga ada pendidikan, pendidikan dan literasi reproduksi menurunkan fertilitas dan meningkatkan pengambilan keputusan. Yang keempat ada kebijakan program KB, insentif fiskal dan kebijakan kerja mempengaruhi keputusan punya anak. Yang kelima ada akses layanan, kayak layanan gizi dan kesehatan ibu atau anak mempengaruhi angka kematian dan harapan hidup. Jadi, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan mulai dari sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kebijakan, sampai kesehatan. Misalnya kalau masyarakat masih mikir anak banyak itu rezeki dan nikah muda itu biasa, maka angka kelahiran bisa tinggi. Tapi di sisi lain, pendidikan tinggi, kondisi ekonomi, dan program KB bisa bikin orang lain lebih mikir panjang soal jumlah anak. Jadi buat ngatur pertumbuhan penduduk, kebijakan harus disesuaikan sama kondisi tiap daerah karena nggak semua orang punya masalah dan kebiasaan yang sama. Selanjutnya ada permasalahan penduduk di Indonesia. Yang pertama, pendidikan rendah. Banyak penduduk tidak menyelesaikan sekolah, sulit bersaing di dunia pekerja. Yang kedua, ada kemiskinan. Pendapat minim, sulit dipenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, ada kesehatan rendah. Akses layanan kesehatan terbatas, banyak yang sakit-sakitan. Yang keempat, ada persebaran tidak merata. Penduduk menumpuk di kota besar atau di daerah lain sepi. Yang kelima, ada pertumbuhan penduduk tinggi. Seperti kelahiran lebih banyak daripada kematian, jumlah penduduk terus naik. Yang keenam, ada jumlah pendudukan besar, yaitu total penduduk sangat banyak, tekanan sumber daya. Yang ketujuh, ada perkawinan di bawah umur. Anak-anak menikah muda, rawan masalah kesehatan dan sosial. Yang kedelapan ada pengangguran. Banyak orang tidak mempunyai pekerjaan tetap. Yang kesembilan ada asupan nutrisi rendah, yaitu gizi buruk terutama pada ibu dan anak. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 1966 dan 1967 sangat tinggi, sekitar 100 juta jiwa. Namun mulai pada tahun 1968 hingga 1970, angkanya tiba-tiba turun drastis hingga sekitar 10 juta. Hal ini kemungkinan besar menunjukkan adanya kesalahan input data atau perubahan cara menghitung pada tahun-tahun tersebut. Selanjutnya, upaya mengatasi masalah. Yang pertama, pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana yang kita sebut KB. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan dengan program wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, pemerataan pembangunan dan lapangan kerja lewat pembangunan infrastruktur dan program transmigrasi. Yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat melalui layanan kesehatan dasar, imunisasi, dan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.
Yang kelima, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk dan manfaat KB. Jadi berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia, mulai dari pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program KB, peningkatan kualitas pendidikan, memperluas kesempatan kerja, dan pemerataan pembangunan, hingga meningkatkan layanan kesehatan masyarakat. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengendalian penduduk juga menjadi kunci keberhasilan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan penduduk yang berkualitas dan seimbang dengan daya dukung lingkungan dan pembangunan nasional. Selanjutnya ada pengertian KB atau kita sebut dengan keluarga berencana adalah upaya terencana untuk mengatur jumlah, jarak, dan waktu kelahiran anak guna mewujudkan keluarga kecil yang sehat, bahagia, dan sejahtera. KB dilakukan melalui penggunaan kontrasepsi, pendewasaan usia perkawinan, serta penyuluhan dan pelayanan kesehatan. Program KB juga bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan mengendalikan pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan. Jadi program KB berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta pengendalian pertumbuhan penduduk secara berkelanjutan. Lebih dari itu, KB juga mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti penurunan angka stunting, memperdaya perempuan, dan pemanfaatan bonus demografi secara optimal. Selanjutnya ada sejarah program KB. Di Indonesia telah berkembang dari inisiatif sukarela menjadi bagian strategis pembangunan nasional. Kini fokusnya tidak hanya pada pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga pada peningkatan kualitas keluarga melalui pendekatan inklusif teknologi dan integrasi dengan isu-isu pembangunan seperti stunting, kesetaraan gender, dan bonus demokrasi. Jadi program KB kini bukan hanya soal membatasi kelahiran, tapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga dan mendukung pembangunan nasional dan berkelanjutan. Selanjutnya ada tujuan KB. Yang pertama, mengatur kehamilan yang diinginkan. Membantu pasangan merencanakan kapan dan berapa banyak anak yang diinginkan. Yang kedua, menurunkan angka kematian bayi, ibu, dan anak. KB mengurangi resiko kehamilan berisiko dan terlalu dekat jaraknya. Yang ketiga, meningkatkan akses layanan KB dan kesehatan reproduksi, memberikan informasi, edukasi, dan layanan yang mudah dijangkau. Yang keempat, meningkatkan partisipasi pria. Pria didorongkan aktif dalam penggunaan dan dukungan metode KB. Yang kelima, promosi ASI. ASI eksklusif membantu menunda kehamilan secara alami. Yang keenam, membentuk keluarga kecil sejahtera, mendorongkan jumlah anak sesuai kemampuan ekonomi. Yang ketujuh, 2 anak cukup dan mencegah nikah dini, meningkatkan kesadaran untuk membentuk keluarga ideal dan menunda pernikahan. Yang kedelapan, mencegah kehamilan berisiko, mengurangi kehamilan di usia terlalu muda atau tua demi kesehatan ibu dan bayi. Yang kesembilan, pengendalian jumlah penduduk, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan kesejahteraan sumber daya. Jadi, tujuan KB memiliki peran penting dalam menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Dengan mengatur kehamilan, meningkatkan akses layanan kesehatan reproduksi, melibatkan pria, dan mencegah pernikahan dini. Program ini mampu menekankan angka kematian ibu dan anak serta mengendalikan pertumbuhan penduduk. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan kualitas hidup masyarakat.
Yang selanjutnya ada manfaat KB. Yang pertama, mencegah kehamilan tidak diinginkan, mengatur kehamilan untuk kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, turunkan AKI dan AKB. Jarak kelahiran yang aman menurunkan resiko kematian ibu dan bayi. Yang ketiga, mencegah HIV atau AIDS. Kondom cegah kehamilan untuk infeksi menular seksual. Yang keempat, dukung pendidik dan pemberdayaan. Perempuan bisa sekolah, bekerja, dan keluarga fokus pada kualitas anak. Jadi, manfaat KB bukan hanya soal mengatur kehamilan, tapi juga melindungi kesehatan ibu dan anak, mencegah penularan penyakit, serta mendukung pendidikan dan pemberdayaan perempuan. Dengan KB, keluarga bisa hidup lebih sehat, sejahtera, dan berkualitas, sekaligus membantu mengendalikan mempertumbuhkan penduduk secara berkelanjutan. Selanjutnya ada jenis-jenis KB. Yang pertama, pil KB diminum setiap hari untuk mencegah ovulasi, cocok untuk yang disiplin dan tidak punya gangguan hormon. Yang kedua, suntik KB disuntik setiap 1 bulan atau 3 bulan, yang efektif tapi bisa menyebabkan perubahan siklus haid. Yang ketiga, kondom dilakukan saat berhubungan, mencegah kehamilan dan melindungi dari infeksi menular seksual atau kita sebut IMS. IUD, alat kecil dimasukkan ke dalam rahim, efektif 5-10 tahun, ada yang berisi tembaga atau hormon. Jadi, dari beberapa jenis KB, tidak ada metode yang paling sempurna untuk semua orang. Yang terpenting adalah kita bisa memilih metode yang paling sesuai dengan kondisi tubuh kita, kenyamanan, dan rencana hidup, atau keluarga masing-masing. Konsultasi dengan tenaga kesehatan atau tenaga medis sangat disarankan sebelumnya memutuskan metode KB yang akan digunakan. Selanjutnya ada kapan program KB dilakukan. Program KB dapat dilakukan kapan saja, asalkan dipastikan wanita tidak sedang hamil dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan serta kesiapan pasangan. Waktu yang umum dipilih antara lain setelah melahirkan, setelah keguguran, saat sedang haid, atau kapan saja dengan tes kehamilan negatif. Selalu konsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan waktu dan metode KB yang paling aman dan efektif. Selanjutnya ada strategis pendekatan program KB. Yang pertama, pelayanan kesehatan menyediakan alat kontrasepsi yang aman dan mudah diakses di puskesmas, posyandu, dan layanan keliling. Yang kedua, pendekatan komunitas melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap KB. Yang ketiga, komunikasi, informasi, dan edukasi KIE. Edukasi melalui media sosial, penyuluhan, dan program seperti generasi berencana agar masyarakat paham manfaat KB. Yang keempat, pendekatan lintas sektor, kerjasama antara sektor kesehatan, pendidikan, agama, dan pemerintah daerah untuk memperkuat kebijakan dan layanan KB. Yang kelima, pemanfaatan teknologi. Gunakan aplikasi digital seperti Klik KB dan Siap Nikah Orang untuk menjangkau generasi muda dan mempermudah akses informasi. Yang keenam, pendekatan wilayah khusus, layanan khusus untuk daerah terpencil, tertinggal, dan kepulauan agar semua warga mendapatkan akses KB. Jadi, strategis pendekatan agar bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini mencakup pelayanan medis yang mudah diakses, edukasi dan komunikasi yang tepat, keterlibatan masyarakat dan lintas sektor, pemanfaat teknologi digital, layanan khusus untuk wilayah terpencil. Semua strategis ini paling mendukung untuk menurunkan angka kelahiran, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjamin hak kesehatan reproduksi bagi semua orang.
Selanjutnya ada sasaran KB. Yang pertama, sasaran langsung. Pasangan usia subur, suami istri usia 15 tahun sampai 49 tahun. Untuk menunda, menjarakan atau menghentikan kehamilan dengan kontrasepsi. Yang kedua, sasaran tidak langsung. Pelaksana dan pengelola program KB melalui kebijakan dan pendekatan pembangunan keluarga. Yang ketiga, kelompok sasaran tambahan, remaja dan calon pengantin, edukasi, kesehatan reproduksi, dan pencegahan pernikahan dini. Ibu pasca perlahiran dan pasca keguguran, mencegah kehamilan terlalu cepat setelah melahirkan atau keguguran. Masyarakat umum melalui kampanye dan edukasi untuk membentuk pola pikir positif terhadap KB. Ruang lingkup program KB mencakup lebih dari sekadar penggunaan kontrasepsi. Program ini juga meliputi edukasi dan konseling pembina keluarga, serta memperdaya perempuan dan remaja. Tujuannya adalah menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan kesejahteraan sebagai bagian dari pembangunan nasional. Jadi, program KB nggak cuma soal mencegah kehamilan, tapi juga menyentuh banyak aspek penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Tujuan utama adalah menciptakan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, yang akhirnya ikut mendorong keberhasilan pembangunan nasional. Saya akan menjelaskan beberapa ruang lingkup program KB. Yang pertama, edukasi dan konseling. Jadi masyarakat nggak cuma dikasih alat kontrasepsi, tapi juga diberikan edukasi dan konseling tentang kesehatan reproduksi, cara merencanakan kehamilan yang sehat, serta informasi tentang berbagai metode kontrasepsi yang sesuai dengan metode masing-masing. Yang kedua ada pelayanan kesehatan reproduksi. Jadi, ini juga mencakup pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan ibu hamil, pelayanan pasca melahirkan, dan mencegah penyakit menular seksual, sampai penanganan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Yang ketiga ada pembina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Jadi, KB juga mendorong berbentuknya keluarga yang harmonis dan sejahtera. Cara melewatkan pembinaan keluarga agar tercipta komunikasi yang baik, pengasuhan anak yang benar, dan kehidupan rumah tangga yang lebih stabil. Yang keempat ada memperdaya perempuan. Jadi, perempuan diberi peran yang lebih besar dalam membuat keputusan keluarga. Program KB mendukung perempuan untuk mandiri lewat pelatihan keterampilan, peningkatan pendidikan, dan kesempatan kerja, supaya mereka bisa lebih percaya diri dan aktif dalam pembangunan. Yang kelima ada pembina remaja dan edukasi usia dini. Jadi bukan cuma pasangan suami istri yang disasarkan, remaja juga jadi target penting. Mereka diberi pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pentingnya menunda usia pernikahan dini, dan bagaimana mempersiapkan diri jadi orang tua yang bertanggung jawab di masa depan nanti. Yang keenam ada pelibatan pria dalam program KB. Jadi pria juga nggak cuma tinggal diam, mereka diajak untuk bertanggung jawab dalam perencanaan keluarga. Mulai dari pemilihan metode kontrasepsi sampai mendukung pasangan dalam hal kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak. Yang ketujuh ada pembangunan berwawasan kependudukan. Jadi program KB juga mendukung perencanaan pembangunan nasional yang mempertimbangkan faktor jumlah, struktur, dan persebaran dan kualitas penduduk. Artinya KB itu juga ikut menentukan bagaimana pembangunan dirancang supaya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan ada kerjasama lintas sektor. Jadi keberhasilan program ini juga melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dunia pendidikan, sampai sektor swasta. Semua pihak diajak kerjasama agar program KB bisa berjalan maksimal dan tepat sasaran. Jadi kesimpulannya yang sudah saya paparkan dari tadi, yaitu program KB adalah upaya penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk
dan meningkatkan kualitas hidup, mempunyai layanan kontrasepsi, edukasi, dan pemberdayaan KB, membantu menciptakan keluarga kecil yang sehat dan sejahtera, serta mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan. Demikian presentasi yang saya sampaikan mengenai program kependudukan dan keluarga berencana di Indonesia. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. KB tidak hanya berdampak pada individu dan keluarga, tetapi juga berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional. Dengan pengaturan kelahiran yang lebih baik, kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, angka kematian ibu dan anak dapat ditekankan, serta beban sosial dan ekonomi negara bisa dikendalikan. Selain itu, program KB juga mendorong kesejahteraan gender, keterlibatan laki-laki dalam perencanaan KB, serta meningkatkan peran keluarga dalam mendidik dan membina generasi muda. Hal ini berjalan dengan bertujuan pembangun berkelanjutan, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan. Jadi program KB bukan sekedar program kesehatan, tapi juga merupakan fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang berkualitas, berdaya asing, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.